Oke, selamat datang di Tahu Podcast. Jadi teman-teman, di video kali ini cukup spesial ya. Kita sudah mengundang Ketua Umum Tahu Ngoding ya. Kang, bisa perkenalkan dirinya? Baik, nama saya Tito Purwanasa Smita. Saya di sini sebagai Ketua Umum Tahu Ngoding periode 2024-2025. Sebenarnya teman-teman, video ini tuh harusnya di-upload pertama, cuman dikarenakan Kang Tito ada waktu itu kendala juga dan sakit ya Kang. Jadi tag-nya baru sekarang. Sebenarnya ini harus video pembukaan awalnya. Jadi saya juga akan bertanya pembukaannya saja dulu. Apa sih itu Kang UKM Tahu Ngoding itu gitu? Oke, UKM Tahu Ngoding itu adalah sebuah organisasi mahasiswa yang dimana kita itu berfokus pada bidang teknologi seperti pemrograman dan juga desain seperti desain UI UX ataupun yang lainnya seperti itu. Di Tahu Ngoding tuh ada berapa divisi Kang? Divisi, Ya. Untuk divisinya itu ada 5 kalau nggak salah. 5. Ya. Yang pertama SDM, yang kedua Diklat Bank, yang ketiga P2M, yang keempat Pupdok, Infokomad ya. Dan yang terakhir tadi SDM, Diklat Bank, P2M, Infokomad, dan satu lagi itu Humas dan Danus. Yes. Totalnya ada 5. Ada 5 gitu. Itu total anggota sekarang berapa Kang? Kalau Kang tahu gitu sekarang. Untuk anggota kurang lebih itu sekitar 100 hampir 150-an. Kita hampir sekitar banyak juga ya. Untuk lebih tepatnya itu sekitar 130 sampai 140-an kalau nggak salah. Itu yang keterima ya? Iya. Soalnya kan kita itu UKM yang buka open recruitment ya. Berarti bukan yang terbuka atau gimana Kang? Iya. Untuk open recruitment-nya tersendiri di periode saya, kami menyeleksi beberapa calon anggota seperti misalkan yang udah punya basic di bidang pemrograman atau desain. Nah, jadi kita tuh dibagi 2. Yang pertama tuh yang udah punya basic, dan yang kedua itu yang misalkan yang belum punya basic apa-apa seperti yang dari SMA atau yang bukan dari sekolah yang berbasis pemrograman seperti itu. Nah, nanti tuh di tahap open recruitment tersebut kita tuh ada seleksinya. Jadi nanti ada mentor-mentor yang nantinya itu menyeleksi calon anggota baru seperti itu. Di tes gitu Kang? Ya. Ada tesannya gitu, misalnya ditanya gitu, kamu ini gitu. Betul. Seperti itu. Karena saya juga waktu itu. Ya, dan untuk kemarin kalau di periode saya itu sekitar hampir 80 orang yang keterima. Sebetulnya hampir mencapai 100, cuman yang 30 kalau nggak salah itu nggak lolos di tahap seleksi seperti itu. Kayak tadi kualifikasi gitu ya? Ya, jadi yang masuk sebagai anggota baru itu sekitar 70-an. 70-an. Waktu itu banyak ya yang daftar tuh? Ya, cukup banyak ya. Saya juga waktu saya daftar tuh pertama kali tuh kan ada ruangan khusus tuh buat ininya. Saya banyak banget ya gitu kan. Saya kayak skeptis, wah saya masuk gak ya gitu kan. Waktu itu gitu karena banyak banget gitu. Dan kayak saya kan bukan dari basic yang IT gitu, apa saya bisa masuk, dan ternyata masuk. Ya, sebetulnya kita tuh pengen lebih memperkecil lagi anggotanya gitu, lebih mempersempit lagi. Ya, mempersempit, karena percuma gitu kalau misalkan terlalu banyak anggota tapi yang aktif itu cuman itu aja gitu. Iya sih, sayang banget sih gitu kan. Ya, tapi karena kemarin tuh ya kita udah ada seleksinya gitu terus. Dan ternyata yang ikut yang bersemangat pengen masuk UKM Tahu Ngoding itu ternyata cukup banyak. Jadi ya kita menampung sekitar 70 orang. Dan ya sebagian besarnya tidak aktif. Ya, untuk sekarang sih kayaknya udah agak aktif karena memang kepengurusan baru, pengurusan sekarang tuh hampir berakhir gitu. Udah mulai selesai ya Kang? Ya, di bulan Juli. Udah mulai selesai teman-teman. Jadi nanti ada pengurusan baru lagi nextnya gitu. Betul.
Ya kalau sekarang udah ini. Nanti ada open recruitment lagi. Mungkin teman-teman mau join tahu ngoding, Ya. silakan nanti ada Silakan. gitu. Di Silakan. periode selanjutnya ya. Siapin kisi-kisinya ya teman-teman. Oke Kang, seberapa aktif sih tahu ngoding ini gitu loh? Oh, tahu ngoding cukup aktif ya. Karena memang di periode saya itu hampir tiap bulannya kita tuh ada proker gitu di tiap divisi gitu. Seperti misalkan kayak tadi ada P2M ke proker tahu kultur. Nah itu tuh tiap bulannya itu ya tiap divisi itu menjalankan prokernya gitu. Jadi mungkin malahan kata ya pihak kampus untuk mendanai acara proker kami gitu ya. Kadang mereka tuh bilang, nah tahu ngoding tuh selalu minta uang gitu. Jadi Banyak kegiatan. ya terlalu banyak kegiatan gitu. Banyak kegiatan. Tapi ya kita antusiasnya emang tinggi yang karena mungkin bisa dibilang kita satu-satunya ya Kang ya. UKM yang berbasis ke teknologi ini gitu. Dan kayak antusias di yang kita tahu tentang teknologi sekarang udah pesat banget. Jadi ya siapa lagi yang mau gerakin kegiatan-kegiatan ini selain kita mungkin ya gitu. Seperti itu. Cuman emang sih saya juga akui bahwa aktifan tahu ngoding tuh mungkin sangat aktif banget lah ya gitu. Udah mas Rahima kan kita aktifannya. Seperti itu. Selama Akang ngurus tuh ada hal-hal yang ini gak yang ngebebani atau gimana, ada kendala atau gimana gitu Kang selama Akang jadi ketua gitu? Oke, untuk kendala ya paling terutama kendala itu perizinan. Karena kadang ada pihak-pihak yang mungkin tidak setuju gitu atau agak sulit, tidak sesuai dengan prinsip mereka atau dan lain sebagainya gitu. Terus yang kedua adalah di kepanitiaannya mungkin ada beberapa anggota yang ikut kepanitiaan di proker divisi misalkan di P2M atau di Klatbang dan lain sebagainya. Nah ketika mereka tuh ikut tapi ikut sebagai panitia, tapi mereka tuh tidak menjalankan sesuai dengan tugasnya gitu. Jadi kayak cuman daftar aja, cuman ada numpang nama tapi mereka nggak ikutan gitu. Ya sebagai panitia. Kemudian ini untuk permasalahan di tahu ngoding ini anggota kan kita tuh banyak ya anggota. Ya banyak banget. Dan pengurusnya juga lumayan banyak juga. Dan mereka tuh ya fokus atau misalkan aktifnya itu ya di awal-awal saja di periode di tahun kemarin misalkan di bulan-bulan kayak September sampai mungkin semester pergantian semester gitu. Ya, pergantian. Jadi setelah pergantian semester ya turun untuk ya keaktifan anggota dan para pengurus turun seperti itu. Mungkin udah banyak tugas dan juga mungkin banyak kegiatan. Jadi misalkan kalau teman-teman mau masuk nih, kalian tuh udah siapin nih bahwa tahu ngoding tuh kita tuh dari awal udah banyak kegiatannya nih. Jadi kalian pertimbangin lagi gitu, bukan kayak apa-apa. Dan juga mungkin bagi kalian yang mungkin mau ikutan panitia apa gitu, bukan dari tahu ngoding aja lah ya Kang, dari panitia apapun gitu, tolonglah gitu. Sesuaikan job desk-nya, kerjakan gitu. Kasihan yang lain gitu. Kalau kalian udah daftar, udah ikutan, berarti kalian udah bersedia untuk melakukan tugas itu ya Kang ya. Seperti itu. Yang pusing tuh ketua pelaksananya. Kadang mereka tuh anggota-anggotanya atau panitia-panitianya itu ada beberapa yang ya sulit gitu dihubungi dan lain sebagainya gitu. Nah itu tuh mempengaruhi di hari hanya ketika acaranya mau berlangsung, ada yang misalkan kayak surat-surat belum dikerjakan. Jadinya itu yang harusnya misalkan tanggal 22 Desember tuh adalah hari H gitu ya. Nah itu bisa molor sampai misalkan minggu depannya gitu. Jadi diundur-undur terus gitu kan. Ya karena memang ya gitulah karena anggota ya punya kesibukan masing-masing gitu ya. Kesibukan masing-masing gitu. Seperti tugas kuliah ya memang harus mementingkan itu dibanding UKM gitu. Sebenarnya juga saya harap tuh kita kan banyak anggota nih. Itu kan kayak misalkan giliran aja, bukan orang-orang itu, biar yang sibuk tuh bisa giliran gitu Kang.
Gitu, yang saya harapin tuh kayak gitu. Karena kan kita anggota banyak nih, tapi yang misalkan ikutan panitia, ya Kang tahu sendiri lah ya kan, Iya. itu aja gitu kan. Seperti itu yang saya harap tuh ada yang lainnya itu ikut gitu, yang nggak pernah ikut gitu, tapi nggak maksa ya gitu. Cuman kalian ya buat pengalaman aja lah gitu ya Kang ya. Berarti nggak ada kendala ya? Kendalanya itu ya tadi tuh. Iya paling itu sih. Kendalanya itu lebih ke anggotanya. Iya. Terus Akang untuk ngarahinnya gimana tuh biasanya? Ya biasanya seperti biasa. Saya ngarahinnya ikut pertama di chat di WA gitu ya, di grup karena memang ya banyak ya. Jadi saya tuh nggak punya kontaknya tiap orang-orangnya gitu ya. Karena kan yang mau ikut kan saya menyerahkan kepada mereka gitu ya. Iya. Mau ikut atau enggaknya gitu. Tapi sebetulnya di Tongoding itu mewajibkan bahwasanya satu periode ini tuh anggota tuh wajib ikut satu kegiatan gitu. Satu kali minimal. Iya. Ada beberapa anggota gitu ya yang nggak ikut kegiatan dan bahkan tidak aktif. Ya saya sudah mengeluarkan mereka gitu. Jadi saya tuh mementingkan yang aktif itu ngapain ikut organisasi tapi mereka tuh nggak aktif. Iya. Cuman kayak numpang nama aja ya. Iya. Itu gimana tuh untuk kayak sistem kayak gitunya Kang? Misalkan aktif berapa ini, misalkan nggak aktif berapa ini, itu ada dispennya tuh gimana gitu? Untuk itu ada beberapa kategori ya. Jadi ada yang pertama tuh itu kan ada uang kas ya. Nah, karena pendanaan dari UKM Tongoding ini ya secara mandiri atau dari pihak anggotanya tersendiri. Jadi uang kas itu sangat penting untuk proker-proker yang ada di Tongoding. Biar berjalan. Ya, gitu. Yang itu. Ada pesan-pesan untuk para anggota gitu Kang, yang selain tadi gitu harus aktif atau apa gitu, ada nggak pesan-pesannya? Gitu. Maksudnya gimana? Pesan-pesan kepada anggota gitu, selain aktif tuh apa lagi gitu Kang, kepada anggota gitu? Ada pesan-pesannya kayak? Kalau misalkan kepada anggota itu ini sih, lebih ke komunikasi tiap anggotanya sih. Saya lihat kalau misalkan dia ikut proker dari misalkan dari divisi di Bank atau dan lain-lain gitu ya, sebagai panitia, mereka tuh kadang kurang komunikasi. Kayak susah dihubungi gitu kan. Seperti itu. Itu sih. Jadi bagi kalian yang mungkin yang kalian sekarang hari ini nonton mungkin ya. Karena mungkin juga. Ini ya bukan hanya di Tongoding, tapi mungkin memang yang orang-orang yang suka dengan IT itu kadang mereka tuh lebih kebanyakan introvert atau memang tidak mau bersosialisasi atau susah gitu. Nah di Tongoding ini sebetulnya kita tuh memfasilitasi gitu ya, yang orang-orang yang berkeinginan untuk merubah dirinya gitu ya, seperti yang tadi awalnya tidak bisa bicara kayak di depan umum atau misalkan ya perkenalan dengan orang baru. Nah di Tongoding ini sebetulnya bisa menambah skill terkait yang tadi gitu ya, menambah relasi, kemudian bisa berbicara di public speaking gitu ya. Kita tuh untuk menarik orang introvert tuh keluar gitu dari zonanya itu gitu. Kita mencoba bahwa ada dunia ini kayak gini loh gitu. Ya makanya kan kita tuh mewajibkan anggota itu ikut satu kali minimal kepanitiaan supaya mereka tuh ya terbiasa dengan organisasi ini gitu. Kan itu tuh ada beberapa program seperti yang di Bank, yaitu pelatihan. Nah sebenarnya pokok utama dari Tongoding itu memang pelatihan ya, karena kita tuh mewadahi bakat dari orang-orang yang minat dan bakatnya gitu ya, yang tertarik dengan pemrograman dan juga desain. Nah jadi itu sebenarnya inti dari Tongoding. Tapi tidak hanya itu, kita juga belajar berorganisasi, kemudian belajar juga seperti public speaking, menambah relasi dan lain sebagainya. Sebetulnya itu di Tongoding itu tidak hanya cuman pembelajaran teknisnya saja, tapi kita mendapat ilmu yang seperti ya soft skill, ya kayak tadi lah public speaking dan lain sebagainya.
Ya, terkait dari pembelajaran itu sebenarnya banyak banget yang diajarin Tahu Ngoding ya Kang ya. Iya. Bukan cuman ya emang kita belajar itu lebih ke apa Kang, dasarnya kah atau langsung ke gimananya gitu. Ya. Yang pertama kita kan pas open recruitment tuh ada beberapa anggota yang masih apa ya awam terhadap terkait pemrograman gitu ya atau desain gitu. Nah kita tuh disamaratakan di apa pembelajarannya. Jadi tapi ada beberapa anggota yang memang skillnya sudah mumpuni gitu ya. Ya. Jadi dia tuh bisa apa ya ikut mengajar gitu. Ikut membantu gitu, Ya, ikut ngajari membantu, gitu yang nggak bisa. dalam pembelajaran misalkan pemrograman atau desain gitu di kelasnya gitu. Seperti itu sih. Jadi ya saling apa? Ya, saling belajar, membantu lah, ya. saling ini gitu, belajar bersama lah ya Betul. gitu. Seperti itu. Ya karena saya waktu masuk juga kayak ya gitu yang saya pernah ceritain juga, saya bukan dari IT gitu kan, yang bukan basic IT. Waktu saya masuk ke Tahu Ngoding dan masuk ke desain, saya jadi ada dasar yang cukup lumayan lah Kang gitu. Terus saya belajar juga emang sih dasar banget lah ya gitu bisa dibilang. Tapi itu juga saya lihat teman-teman saya yang udah expert kayak gimana gitu, dan mereka juga bantuin ngajarin saya Ya, gitu. betul. Gitu. Ya, Mungkin menurut saya ya, mungkin Tahu Ngoding ini dibikin tuh emang buat apa saling berbagi informasi tentang IT ini ya kan. ya memang kan awalnya itu kalau nggak salah dari foundernya gitu ya. Oh ya. Nah, Tahu Ngoding tuh kan memang sebetulnya pembelajaran terkait pemrograman atau desain itu kan ada di kampus. Tapi kan di kampus tersendiri kan hanya apa ya pembelajaran dasar-dasarnya saja, tapi tidak lebih spesifik. Kita tuh misal mempelajari ini tuh nanti ujungnya tuh sebagai apa gitu di bidang apa gitu ya. Nah kalau misalkan di Tahu Ngoding ini kita tuh kan mempelajari misalnya pemrograman, itu tuh ada dibagi 3, yaitu yang pertama ada back end, Back end, kemudian front end, dan ketiga yaitu desainnya itu UI UX seperti itu. Ya. Jadi lebih terfokus lebih ke fokus gitu. satu bidang. Itu misalkan saya kan jago misalkan maunya desain nih. Fokusnya desain aja gitu. Ya, Kayak gitu. seperti itu. Jadi lebih mengerucutnya itu. Jadi mungkin misalkan nih saya misalkan nih ada orang yang jago desain nih gitu, tapi dia nggak bisa ngoding. Ada orang yang jago ngoding tapi nggak bisa desain. Nah mereka saling bagi gitu Kang ya. Betul. Oh yes. Ya mereka bisa berkolaborasi dan misalkan apa ya membuat suatu produk itu yang bisa dikembangkan dan bisa diaplikasikan ke masyarakat seperti itu. Ada nggak proyekan Tahu Ngoding yang udah jadi dan dipakai di masyarakat gitu Kang? Untuk proyekan Tahu Ngoding mungkin di periode sebelum-sebelumnya yang di Ahadi dan siapa Iqbal kalau salah. Dan juga ini seperti proyek apa ya namanya? Kayak apa namanya? Tuh kemarin tuh yang saya tahu tuh waktu project Sumedang AI juga ada katanya. Tahu Ngoding juga ada anggota. Bukan. Oh yang ini ya Kak, yang apa? Yang web ini Tahu Ngoding itu pernah membuat di zamannya Iqbal, yaitu ini apa? Sebuah web yang ketika kita tuh arus mudik. Oh ya, mudik ya. Iya, jadi kita tahu misalkan melihat di website itu di CCTV dari Kabupaten Sumedang ini yang diprogram oleh dinaungi sama pemerintah gitu ya. Nah di sub. Jadi mereka tuh melihat di aplikasi itu misalkan di daerah ini tuh macet enggak, arus mudiknya seperti apa, seperti itu sih. Itu salah satunya. Kemudian project Tahu Ngoding juga ada Know You, yang sekarang adalah ini IO, Event Organizer. Nah kami Tahu Ngoding itu membuat websitenya gitu, company profile. Kemudian juga ada beberapa seperti KP, Sacipa, kemudian dan lain-lain sih sebenarnya. Kebanyakan ini sebagai company profile sih. Oh, company profile gitu ya. Yang simple gitu ya Kang ya. Gitu. Tapi ada yang expert juga, ada berapa? Enggak gitu projectnya yang 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 wah gitu ada nggak? Cuma itu aja. Iya sih sebetulnya.
Iya, bagus juga sih. Tapi untuk periode saya karena apa ya? Mungkin di SDM-nya masih dalam tahap belajar, jadi Iya, jadi ada beberapa project, cuman gini, di periode saya tuh anggota ataupun anggotanya yang punya skill itu cuman beberapa orang gitu. ya cuma sebagian Iya. orangnya lah gitu. Dan Gitu. orang-orang tersebut tuh nggak ngumpul gitu. Jadi ketika ada proyekan misalkan dari alumni gitu ya, Ya. jadi mereka tuh ngambil secara perorangan. Dia ya kayak langsung rekrut aja Ya gitu. bukan misalkan apa ya, mereka tuh udah bikin kelompok terus apa bangun proyeknya gitu. Enggak. Jadi kayak bantu lah gitu, minta Iya. bantuan gitu kan. Ya. Mungkin dari saya nggak ada pertanyaan lagi, Kang. Terima kasih telah menjawab dong pertanyaan dari saya ya, Kang ya. Baik. Oke, teman-teman, terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.